Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi dan Bapak Ibu Kapten Hamid, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta apel pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya perhatikan akhir-akhir ini peserta apel sudah semakin aktif, ya, matur nuwun atas partisipasinya. Salah satu bentuk dari disiplin kita sebagai pegawai, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan akhir-akhir ini teman-teman non PNS yang beraktivitas terkait pendataan, ya, saya perhatikan kemarin itu hiruk-pikuk sekali karena teman-teman itu saya lihat pada intinya tidak care dengan dokumen pribadi masing-masing, sehingga ada yang hilang, tidak tersimpan dan sebagainya. Ya. Dokumen itu memang mungkin dirasa tidak penting pada saat ini, tapi suatu ketika dokumen tersebut akan menjadi suatu dokumen yang penting untuk kepentingan diri kita masing-masing. Ya. Ada yang hilang dan sebagainya. Saya mohon, kami sebetulnya untuk perjanjian kontrak itu kan selalu kita umumkan, ya, setiap selesai ditandatangani Pak Direktur, kita membuat 2 rangkap, yang satu untuk yang bersangkutan, satu untuk di bagian admin. Itu mohon kalau kami umumkan segera untuk diambil, ya. Bahkan untuk yang perjanjian kerja untuk kinerja tahun 2022 pun masih ada di kami, sekitar ada 15-20 dokumen yang belum diambil, ya, seperti itu. Mungkin merasa tidak membutuhkan, tetapi suatu ketika, ya, seperti yang saat ini untuk pendataan non-PNS itu sangat dibutuhkan sekali. Monggo yang merasa belum mengambil dokumennya silakan diambil. Jadi mungkin melalui atasan langsungnya yang saat ini menghadiri apel untuk bisa menyampaikan mungkin proses kepada staf unit kerjanya masing-masing, siapa yang belum mengambil, monggo silakan diambil karena masih ada di kami, ya, untuk tahun 2022, jadi kinerja tahun 2022 yang kita datangani di akhir tahun 2021. Jadi monggo itu kami pada intinya memperhatikan dokumen masing-masing, ya, tidak hanya PNS saja, ya, seperti untuk data-data PNS pun seperti di My SAPK itu data nasional, itu semua teman-teman masih menyimpan yang kertasnya sudah kuning dan pinggirnya sudah terbang samping, itu masih disimpan, ya. Artinya itu dokumen pengangkatan pertama sebagai CPNS maupun pengangkatan pertama sebagai PNS itu masih tersimpan dengan baik, ya. Itu harus tidak hanya input nomor saja, tetapi harus upload dokumen. Nah, itu yang kita harus benar-benar memperhatikan dokumen kita masing-masing. Untuk PNS ini sementara masih input nomor saja, belum upload dokumen, ya. Itu kami upayakan untuk yang hilang-hilang ataupun mungkin belum terdistribusikan dengan baik, masih kita upayakan dengan memberikan nomor sehingga teman-teman itu masih bisa menginput dan melanjutkan ke tahap selanjutnya pendataan untuk PNS, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SE Menpan RB yang tidak diperkenankan untuk rekrutmen, ya. Itu memang tidak hanya Kabupaten Tuban saja, tetapi seluruh Indonesia. Itu sebenarnya SE itu bukan kebijakan dasar hukum, ya, tapi kita ya juga, dan itu semua diikuti seluruh Indonesia bahwa kita tidak boleh rekrutmen, ya. Dan sampai dengan tahun 2023 tenaga kota itu sudah tidak ada itu, ya. Mudah-mudahan masalah nasional ini bisa terselesaikan dengan baik, ada solusi, ada kebijakan, ya, baik dari pemerintah daerah maupun dari pusat untuk menyelesaikan tenaga
kontrak ya, karena kita rencana itu memang dari pemerintah pusat ada tes P3K. P3K pun itu untuk penetapan formasi itu menyesuaikan kekuatan keuangan daerah masing-masing. Jadi mungkin bisa jadi setiap kabupaten tidak sama untuk penetapan formasinya antar satu kabupaten satu dengan yang lainnya. Karena memang masing-masing memiliki penganggaran yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana penyelesaian untuk yang selebihnya yang mungkin tidak bisa masuk dalam seleksi. Monggo untuk teman-teman untuk bisa mungkin sebagai untuk wawasan mengenai manajemen P3K ini bisa dibaca di PP 49 tahun 2018. Monggo di situ bisa dibaca bagaimana mekanisme pengadaan P3K. P3K itu nanti pengadaannya secara nasional. Siapapun bisa mengikuti tes tersebut. Mungkin dari Kabupaten Tuban ingin tes di Lamongan atau di Jakarta atau di mana itu tidak ada yang menghalangi. Monggo silakan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami dari tenaga kerja di sini bisa diterima di kabupaten lain Monggo silakan nanti berkompetisi karena itu semua memperbutkan secara skala nasional dan PR untuk pemerintah Kabupaten Tuban maupun nasional itu adalah menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan tahun 2023. Termasuk BLUD pun untuk saat ini juga tidak diperkenankan karena di situ tertera bahwa akan ada sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah bupati. Sehingga beliau pun tidak memperkenankan kami RSUD untuk melakukan rekrutmen. Itu yang mungkin bisa sebagai wawasan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perhatian. Yang selanjutnya hari ini jadwalnya sosialisasi dari Pokja PAB. Monggo dari Pokja PAB untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya mewakili dari Pokja PAB pelayanan administrasi dan pajak. Pada dasarnya PAB tidak begitu luas, terpusat pada di Bedah Sentral dan pelaksanaan implementasinya juga ada sebagian besar ada di Bedah Sentral. Kalau ada yang di Polri, di ruangan itu yang terkait dengan pokja lain dan pada KPK dan pada SKP. Untuk PAB atau anestesi itu dilaksanakan 24 jam dan seragam di semua lini rumah sakit. Kalau ada anestesi di gas, kolonoskopi atau endoskopi dan di radiologi, check up anestesi juga sama seperti yang dilakukan di Bedah Sentral. Pada dasarnya ada semua seragam di semua lini rumah sakit ini. Nah, untuk kelengkapan format form yang ada di poliklinik, di ruangan, kalau untuk kelengkapan isiannya diperhatikan karena satu yang mengevaluasi pelaksanaan kelengkapan formulir itu ada di Bedah Sentral. Nanti di Bedah Sentral melakukan evaluasi pelaksanaan dari pengkajian yang ada di poliklinik atau di ruangan. Sebagian besar form yang tidak lengkap itu untuk tanda tangan pasien atau tanggal dan pelaksanaannya di mana. Untuk informasi dari anestesi itu formatnya sudah tertutup sehingga mententang-tentang dan tolong juga dilengkapi dengan identitas pasien. Hampir sebagian besar
itu tidak dilengkapi dengan ijazah pasien dan tanda tangan dari pasien. Dan untuk form bedah, pengkajian prabedah itu di baliknya ada tanda penandaan pembedahan. Untuk prabedah sebagian besar yang di bawah itu tidak terisi. Di form bedah, pengkajian prabedah mulai dari identitas pasien, status gizi pasien, riwayat alergi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan yang sering tidak diisi adalah kesimpulan dari asesmen prabedah itu. Kesimpulan asesmen prabedah, tolong itu diingatkan, itu yang mengisi adalah operator atau dokter yang akan melakukan tindakan operasi. Asesmen prabedah, kemudian di bawahnya ada lagi diagnosa prabedah. Ini hampir semua juga tidak terisi. Diagnosa prabedah, tamanya yang di atasnya adalah kesimpulan prabedah. Untuk kesimpulan prabedah itu bisa diisi dengan diferensial diagnosa disease, bisa diisi 2 atau 3, dan yang satu yang di bawahnya diisi dengan diagnosa prabedah. Kalaupun di kesimpulan asesmen itu sama dengan diagnosa prabedah, itu juga diisi sama. Tolong diingatkan operator yang di bawah yang diagnosa prabedah itu hampir semua tidak terisi. Kemudian di bawahnya lagi ada jenis tindakan, ini juga sering tidak terisi. Dan tindakan itu dilakukan di mana, ini juga sering tidak terisi. Teman-teman, ini untuk kelengkapan di dalam form diperhatikan. Dan dibalik dari form itu ada penandaan. Ini penandaan ini terkait dengan Pokja SKP pada jangka 4, yaitu memastikan lokasi pembedahan yang benar, memastikan prosedur tindakan operasi yang benar, dan pembedahan pada orang atau pasien yang benar. Ada 3 hal, yaitu lokasi, tindakan, dan orang yang dioperasi. Semua ini ada pada indikator unit di bedah sentral. Dan pelaksanaan dari Pokja SKP ini kelihatan ditandalkan ke PAP untuk penandaan. Dan untuk penandaan sendiri, tolong dikoreksi ya SKP kalau ada yang tidak benar. Penandaan dilakukan oleh seorang dokter operator atau dokter yang akan melakukan tindakan pembedahan, didampingi oleh perawat yang bertanggung jawab dan mengikutsertakan keluarga atau pasien. Ada 3 hal, ada dokter, ada perawat yang mendampingi, ada pasien atau keluarga. Dan diberi tanda tentang, bukan pemberian tanda silang. Kalau aktivitas tahun yang dulu yang pertama itu tandanya silang. Tanda silang diasumsikan bahwa hal tersebut tidak dilakukan, jadi diberi tanda tentang. Yang perlu ditandai 1, organ tubuh yang mempunyai sisi kanan dan kiri, lateral. Contohnya, mungkin ada fracture pada clavicula kanan atau kiri, ada adanya inguinalis kanan atau kiri, ada tumor mamil kanan atau kiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah multiple struktur, anggota tubuh yang berstruktur, misalnya pada jari-jari, dari tangan atau dari kaki. Contohnya kalau ada racun metatarsal, atau ada tumor di jari dari mana, dari tangan yang keberapa, itu diberi tanda. Yang ketiga adalah multiple level. Multiple level itu ada bagian tubuh yang berlevel, ada pada tulang belakang, tulang lumbar sampai dengan tulang vertikal. Contohnya kalau ada HNP, itu pada lumbar keberapa. Kalau ada tumor di bagian mana, bagian lumbar itu diberi tanda tentang. Terus pada bayi juga harus diberi tanda. Sebelum diberi tanda, pada bayi ini diberi plaster dulu. Tujuannya untuk, kalau diberi tanda langsung, tujuannya gini, kalau tidak diberi plaster, dikhawatirkan pada bayi tersebut akan timbul tatu permanen. Jadi diberi plaster dulu, baru diberi tanda tentang. Terus pada gigi
juga diberi tanda pada radiografis, pada fotoropsinya diberi tanda. Dan semua penandaan tersebut harus terdokumentasi. Artinya apa? Setelah diberi tanda pada setelah diberi tanda pada anggota tubuh pasien, kemudian pada lembar gambar, pada lembar gambar penandaan juga diberi tanda centang, disamakan. Nanti di kamar operasi atau di center akan dicek, oh ini pasien ada tanda di sebelah mana, di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kita cek kebenarannya. Jadi nanti pada tindakan pemberian ada istilah check-in, time-out, dan check-out untuk memastikan bahwa ada penandaan, ada identitas yang benar. Pada prinsipnya di internasi bedah sentral itu pasien yang sudah dikirim di internasi bedah sentral semua form-form itu sudah terisi lengkap. Karena apa? Karena di internasi bedah sentral tidak melakukan penandaan, cuma melakukan evaluasi pelaksanaan penandaan. Jadi nanti evaluasi pelaksanaan penandaan ada di internasi bedah sentral. Seberapa persen penandaan yang dilakukan. Untuk penandaan dilakukan H-1, jadi dilakukan di poliklinik, di ruangan. Dan untuk pasien situ, penandaan bisa dilakukan di IGD. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prokto dari Polda PAD. Semoga apa tadi yang telah disampaikan menjadi wawasan bagi teman-teman pelayanan, khususnya untuk yang terkait dengan bedah. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, kita hari Jumat nanti ada kegiatan memperingati 17 Agustus di lingkungan RSUD Dr. Agus Kabupaten Tuban, ya, seperti yang sudah kami edarkan di grup-grup, ya. Monggo nanti teman-teman semua bisa berpartisipasi mengikuti lomba tersebut. Untuk yel-yel yang akreditasi, monggo silakan, masih ada kesempatan 4 hari untuk menggali ide untuk bisa tampil berkompetisi pada hari Jumat nanti, dan pemenangnya nanti akan ditampilkan pada saat penilaian akreditasi pada bulan Desember nanti. Jadi monggo nanti bisa semuanya mengikuti kegiatan pada hari Jumat. Ya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, supaya kita dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat, kemudian pasien yang kita rawat bisa segera sembuh, juga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Bubarkan. Hormat, gerak. Gerak. Karena aku kena rekaman. Syuting kan? Iya, masuk rawa pengeras.